Nah, teman-teman semuanya, kita sedang ada di salah satu workshop yang saya rasa ini lumayan unik sekali. Karena workshop ini pengerjaan mobil listrik apa ya? Iya, mobil listrik ya. Mobil listrik, jadi ini peruntukannya untuk apa Pak kira-kira? Banyak nih, ada mobil golf, mobil wisata, ada juga, di dalam juga kelihatannya ada mobil sampah yang dari listrik. Ya aku Pak. Nah, jadi bukan buat ini aja ya, bukan buat go-kart aja, tapi ini buat tempat-tempat wisata, buat kendaraan jemputan itu juga dibikin di sini ternyata. Namanya PT Marlip dan PT Tesa. Workshop ini membuat kendaraan listrik seperti mobil listrik, bus, pickup, ada kargo juga, kemudian sepeda motor listrik. Senang sekali rasanya karena kami bisa belajar mengenai seluk-beluk kendaraan listrik. Dan pembuatan kendaraan listrik di sini dimulai dari nol, dimulai dari rangka sampai finishing, memang semua dikerjakan di sini. Kami pun belajar banyak dari Pak Masta selaku Direktur Utama PT Marlip dan Pak Nurbuana selaku Direktur Utama PT Tesa. Sehingga pengetahuan kami mengenai kendaraan listrik itu menjadi bertambah. Bagaimana pembuatannya, bagaimana teknologinya, serta bagaimana cara pemasarannya. Oke. Nah, sekarang kita sudah bertemu dengan salah satu PIC dari workshop ini. Jadi kita akan langsung ngobrol seberapa serunya untuk kerjaan workshop ini, karena katanya ini adalah salah satu-satunya ya Pak di Bandung. Di Bandung sebenarnya banyak, cuman yang serius sebesar ini cuman ini. Oh, cuman di sini. Ini adalah PT Marlip dan Tesa ya Pak. Dengan Tesa. Terima kasih Pak Buana telah mengundang kami di sini. Di sini. Tuh. Karena Pak An dan Pak Buana sudah kenal sejak lama. Teman lama nih, salah satu teman lama. Cuma kita tuh tertarik sekali dengan apa yang dikerjakan Pak Buana saat ini adalah workshop untuk mobil-mobil listrik Pak. Bisa dijelaskan Pak? Tadi kan udah ngeliat tuh kayak mobil golf dan lain-lain, ada mobil wisata juga. Sebenarnya ngerjain apa aja sih Pak di sini? Sepintas ini dulu kali ya. Ada apa? Marlip sama Tesa ini mungkin bisa jelasin dikit sama Bro Buana ini. Jadi Marlip itu perusahaannya milik Pak Masta. Dia peneliti LIPI. Oh, tadi itu. Peneliti LIPI, dan LIPI itu kan buat mobil listrik pertama dulu namanya Marmot Listrik LIPI. Nah, Marlip itu diambil dari situ. Oh gitu. Kita Marmot Listrik LIPI. Oh. Oke, singkatannya itu ya. Zaman Pak SBY ya, 2005-an kalau nggak salah. 2005 2005. udah. Ya. Berarti baru Marlip aja 2005. Ya. Nah, berjalannya waktu kita kolaborasi dengan Marlip, buatlah PT baru namanya Tesa. Jadi hubungannya di Marlip saya ada, di Tesa pun Pak Masra ada juga. Oh gitu. Ya. Irisan ya Pak. Jadi di Marlip direktur utamanya Pak Masra, saya sebagai direktur teknik. Kalau di Tesa saya direktur utama, Pak Masra sebagai komisaris. Berarti ini Marlip udah cukup lama ya? Oh, lama banget, ini senior. Oh gitu. Senior. Kalau orang yang bergelut di bidang EV, ini suhunya sebenarnya. Dari segi pengalaman ya. Ya. Oh, berarti ini benar-benar pertama tuh benar-benar mungkin pertama ya sebelum mobil listrik rame ya sebenarnya. Makanya Zaman dulu pionir, banget. termasuk pionir lah ya. Pionir. Oke. Mungkin teman-teman yang sekarang mengenal mobil listrik ini tuh udah ada dari tahun 2005. Boleh dicek di Google deh. Oke ya. Di websitenya. Di Google coba Marmot Listrik LIPI. Itu ada tuh pernah sama Presiden SBY dulu di ini. Sebenarnya produk jadinya tuh apa sih Pak kalau boleh dijelaskan gitu? Kalau buat sekarang itu ada sepeda listrik ya berbagai macam. Kemudian ada mobil khusus untuk rumah sakit. Mobil rumah sakit, jadi untuk Maksudnya ambulan atau apanya? untuk angkut pasien, bed. Oh, belangkar mungkin ya. Oh, belangkar. Ya udah Elektrik. Termasuk untuk kargo untuk angkut obat yang roda 3. Kan ada kargo untuk terus yang roda 3 sama yang kursi roda elektrik ada juga. Oh, berarti maju sendiri. Kayak Profesor X-Men itu. Oh, Tadi sempat gitu, di situ ada kayak bak sampah gitu, memang buat sampah gitu. Ya, itu kan saya bisa dari yang kecil dulu tuh, dari sepeda, terus dari yang mobil-mobil utility buat rumah sakit. Ya. Kemudian ada golf car. Golf car kita bikin sendiri juga. Oh, sampai golf car juga di sini. Golf car, terus ada mobil untuk kargo, EV kargo. Itu mobil kecil ya. Mungkin sebesar Air EV, cuma lebih panjang. Belakangnya kargo. Nah, itu produk kolaborasi antara Marlip dengan Tesa. Cuman kita sepakat untuk produk itu masuk ke produknya Tesa. Semua varian untuk EV kargo. Nah, kemudian ada lagi kendaraan wisata.
Kendaraan wisata untuk di area wisata ya, jadi kendaraan kayak bus-bus wisata. Oh, jadi kayak ngejemput dari parkiran ke lobi. Ya, betul. Oh, itu pakai, kirain saya pakai bus-busan yang pakai bensin itu. Ya. Lebih estetik ini kalau pakai ini kan ya. Terus ada juga mobil untuk pertunjukan musik. Oh, jadi gimana? Jadi udah termasuk buat untuk posisi alat musik ini, alat musik Ya. udah ditata sendiri. Untuk gitar, drum, keyboard semuanya masuk di satu mobil, semi terbuka dia. Jadi Atau performanya mungkin cuma kurang. dikasih atap aja, sampingnya kosong. Nah, soundnya karena kita di mobil listrik itu lebih gampang. Jadi kita kasih konverter ke 220. Kita kasih konverter. Nah, jadi powernya dari internal. Kecuali kalau dia untuk konser misalkan berapa jam, di atas 5 jam, baru kita nyari sumber power. Oh, berarti maksudnya mobil untuk konser gitu, keliling gitu ya? Jadi misalnya di tempat wisata dia ada kerumunan, parkir di kerumunan, kita konser. Berangkat lagi ada kerumunan lagi, kita konser lagi. Baterainya double atau Baterai terpisah. oh gitu ya, beda ya. Tiba-tiba pas jalan, nggak maju-maju. Antara motor penggerak dengan musik itu terpisah, banknya terpisah. Tempat-tempat apa aja Pak yang udah pernah beli, mungkin secara produk pernah beli di sini gitu, biar kita juga ada bayangan kemana Rumah aja. sakit yang Dustira tuh, yang rumah sakit militer yang di Cimahi. Terus Udah mobil pakai itu ya? wisata sih elektroniknya itu ada ya? ada. Udah ada ya? Terus untuk yang mobil musik itu di TMI itu baru tahun kemarin, akhir tahun kemarin, baru banget. Terus yang untuk bis wisata itu ada Tahura kalau di Bandung. Terus yang sekarang baru ini yang di Bali sama di Kota Baru Parahyangan. Kemudian Ancol, TMI. Udah lumayan sih, cuman itu kan regulasinya memang sekarang ada bentrok ya. Ada satu sisi memang boleh di kawasan tertentu, ada satu sisi karena mobil itu dimasuki oleh kendaraan lain, jadi harus ada plat nomor juga. Oh, jadi sejauh ini dijual untuk kawasan tertentu dulu mungkin ya, dan mungkin akan running ke yang tadi plat nomor tadi ya Pak ya, mungkin lagi dalam proses gitu, mudah-mudahan lancar ya. Tapi kalau teman-teman misalnya mohon maaf rada-rada berisik, emang kita ada di workshopnya, jadi dari mulai pengelasan ya Pak, dari awalnya berarti di pengelasan sampai Dari nol, dari nol. dari mulai sasis, body semuanya. Keren ya, ini tuh buatan anak bangsa, bukan buatan luar ya Pak. Bukan Keluar impor. dari sini siap pakai ya bawaannya ya. Ternyata kita juga baru tahu bahwa di Bandung ini ada workshop yang sebenarnya sekeren ini gitu, dari nol sampai jadi dibuat di sini. Iya, keren, luar biasa banget ini. Mungkin bisa di zoom ke sana tuh. Iya, tadi kita juga udah muter-muter ya Pak. Kita lihat kualitasnya juga bagus-bagus banget. Maksudnya bukan buatan lokal ternyata jelek. Kadang gitu ya. Kadang-kadang kan paradigma kita tuh mending kayaknya mobil-mobil hese servisnya, hese perawatan itu gimana Pak? Kalau misalkan sebenarnya buatan lokal tuh emang bener susah perawatannya atau Justru kalau lokal kan kita bikin sasis dari nol dan nggak ada istilah inden ya. Maksudnya partnya kalau ada rusak kita benerin langsung ke sini. Karena kan kita manufaktur posisinya. Jadi Sama bukan ini apa Pak namanya? Keunggulan lain nih misalnya kayak dari baterai lifetime-nya itu kan seperti apa? Apa memang itu salah satu keunggulan dari kita gitu? Ya. Kita baterai itu sementara pakai Livepo 4. Itu kan karena baterai yang paling aman dan paling awet ya. Lifetime-nya ya kalau Wuling kan bisa garansi 8 tahun. Untuk produk tertentu kan. Kita garansi sekitar 3 tahunan. Jadi semua produk kita pakai lithium. Jadi Golf Car lithium. Motornya kita pakai brushless semua. Udah terbaru lah, produk terbaru. dibanding dengan Golf Car yang ada di tempat-tempat golf itu beda berarti Pak secara teknologi atau secara bahan? Golf Car itu pada umumnya dia pakai baterai SLA, kemudian motornya masih brushed. Nah, jadi itu ada Pak, arangnya itu. bedanya apa tuh? Maintenance-nya atau umur pakainya yang membedakan brushed sama yang Atau performanya mungkin kurang oke gitu. Kalau dari segi performa mungkin torsi lebih besar yang brushed. Cuman kalau brushless dia efisiensinya tinggi. Kemudian untuk torsi kan bisa dikompensasi dengan gearbox. Jadi 1 banding berapa walaupun tenaganya di bawah tapi karena gearboxnya rasionya bagus jadi tetap bisa unggul. Terus maintenance hampir dibilang free. Kalau brushed itu kan ada arangnya. Nah itu periodik pasti habis arangnya.
terus ganti arang lagi. Oke. Kemudian dari segi baterai sudah beda zaman. Maksudnya kalau SLA itu kan zaman lama ya. Betul. Teknologi zaman lama, sekarang udah ke lithium semua. Jadi secara teknologi memang kita terupdate ya Pak. Di sini tuh terupdate. Selain itu visualnya juga kita lihat sendiri tadi ya, bukan main, keren sekali ya. Makanya saya mikirnya tuh kirain buatan-buatan orang luar lah, atau mungkin diimpor atau apa. Ternyata kita sendiri juga bisa ya Pak sebenarnya ya. Memang untuk perakitan sih relatif mudah. Cuma untuk part-part kayak BMS kita masih impor juga. Oh, ada beberapa part yang diimpor atau ya. Kita kasih BMS yang smart, jadi bisa dipantau lewat handphone ataupun laptop. Bahaya tuh Pak. Bisa kemana-mana bahaya. Bisa dimatiin nggak GPS? Dan ini apa Dan nggak terlacak nih. untuk kerusakan sel, misalnya ada baterai rusak, kita harus ganti satu gelondong. Oh gitu. Jadi cukup satu sel aja. Kalau misalnya satu bank itu misalkan harganya anggap 20 juta, terus yang rusak cuma satu sel misalnya 500.000, ya kita ganti 500.000 aja. Nah, murah ya Mas ya. Bisa gitu. Kan orang-orang mikirnya oh itu mah satu set atau apa harus ganti semua. Nah itu kadang-kadang yang jadi nggak mau pakai produk-produk yang misalkan tidak biasanya lah, gitu. Tidak sejuta umat istilahnya gitu. Karena kita bikinnya emang dari nol dan custom, jadi enak kita ininya ganti satu sel. Kalau Iya. pabrikan kan kayak mobil-mobil hybrid misalkan rusak satu bank, ya udah diganti satu bank full misalnya 50 juta. Padahal yang rusak mungkin 2 sel atau 1 sel, mungkin harganya di bawah 1 juta mungkin. Iya. Jadi mau bikin bentuk apapun sesuai selera bisa ya? Bisa, Berarti ya? bisa. Oke. Tuhan ya, walaupun misalkan belum diciptakan di workshop ini, tapi kira-kira bisa nih dibuat, bisa ya. Kan standar sasisnya kan kita udah punya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi tinggal masuk yang di mana nih, kategorinya yang kecil banget atau sedang atau yang besar. Tinggal sisanya kan berarti karoseri kan. Iya. Jadi mau bikin apa juga bisa. Betul. Berarti secara brosur produk yang macam-macamnya juga ada truk tadi Pak ya. Ya ada kargo kecil, kargo besar, kemudian wisata. Pickup tadi saya lihat juga ada ya, Ya. pickup. Sama yang tadi yang di rumah sakit itu. Keren banget. Wah, benar-benar itu pasti keren banget gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat, boleh nanti mengunjungi ke mana ya Pak untuk lihat-lihat secara profiling di kesini langsung. Atau di website juga ada di tesa.co.id atau di Marlip ada juga. Makanya kalau dibandingkan dengan operasional yang mungkin biasanya ya nggak Kayak begitu. perang. Berarti tiap hari Pak gini Pak. Iya. Kayak perang tiap hari. Sakit gigit ya, jari-jari. Kita bikin PJU juga bisa. PJ itu apa Pak? Pengenalan jalan raya itu, ke jalan umum. Oh gitu. Lampu PJU ya, tiangnya kita bikin juga. Oh, di sini beberapa. juga ada? Iya, Tidak hanya kendaraan. itu tiang-tiang aja. PJU tuh yang di atas tuh. Oh iya ya. Jadi sistemnya kayak antena yang zaman dulu tuh yang ditarik itu. Iya. Jadi Karyawannya juga banyak ya. Banyak. banyak ini padat karya. Padat karya ini pas kondisi lagi sepi, kalau pas lagi ramai wah karyawan Wah, sepi banyak aja banget. gini loh, Pak. Ya. Karyawan banyak banget ini. Seberisik ini sepi. Apa agak Sepi ini segini. Lagi banyak. Karena biasanya di ini penuh full. Karyawan Iya. juga full biasanya. Iya. Tadi saya lihat di bawah juga ya ada yang buat Wahoo waterpark ya. Ya. Itu juga berarti udah finishing ya? Ya, udah finishing. Itu ya. Yang buat di Kota Baru ya. Wahoo juga bikin di sini ternyata. Ini juga mungkin salah satu referensi buat teman-teman penggiat usaha, wisata atau apa juga bisa beli. Ini mah benar-benar workshop yang di sini ya Pak, bukan bikin di mana terus dijual di sini. Enggak, ini benar-benar bikin dari nol dari sini. Gitu. Alamat di mana Pak? Di mana Pak Bona ini? Ini Lokasi? Dokter Junjunan belakang Sate Haji Maya. Dekat ya. Terjangkau dan Jadi mudah sekalian- diakses ya. Lagi di sini lihat makannya di sate ya, bukan sate kan di sini. Sama, itu dalam negeri juga dua-duanya. Dalam negeri juga. Oh Dua-duanya? iya, dong. Dua-duanya dalam negeri juga. Gratisan bener ya. Kita juga terima kasih sudah berkesempatan kita buat kesini gitu Pak, buat apa buat ini sibuk ya Pak? Sibuk ini luar biasa dapat waktu beliau Oh, ya, buat Mas. sharing ya. Wah, dari kapan kita pengen ngelihat workshopnya, maksudnya alhamdulillahnya baru kesampaian sekarang. Iya. Ya bikin apa aja bisa lah ya. Termasuk Bisa, kalau bisa. teman-teman yang suka dagang Motor juga udah. apa gitu kan ya. Dari berdiri itu Marlip tuh belum pernah bikin motor. Saya kemarin bikin Iya. motor. Oke. Ya Tesa juga akhirnya yang bikin ininya. Jadi sebenarnya apa aja bisa. Tenaganya mumpuni lah. Karena di kita tuh selain kita bikin karoseri sendiri, kita juga ada partner. Kalau misalkan untuk yang barang-barang yang butuh laser cutting atau laser bending, kita ada juga. Bisa juga. Kalau di sini kan manual kan, manual cutting, manual bending. Dan untuk barang premium juga kita bisa. Berarti bikin motor kayak moge gitu juga bisa ya? Bisa.
Itu bisa setara mungkin berapa cc Pak Buwana? Kalau dikonversi, anggaplah kita enaknya kayak motor listrik gede. itu, enaknya motor listrik dengan motor bensin tuh, kalau motor listrik bisa custom. Oh, Terus gitu. rubah powernya itu gampang. Jadi misalkan pengen bikin motor setara, atau misalnya motor pabrikan Iya. setara 100 cc atau 150 cc. Kita upgrade jadi setara 500 juga dalam hitungan Juga bisa, sehari ya? beres. Oke. Kalau motor bensin kan Ya, nggak bisa ya? memungkinkan kalau dari 150 ke 500 cc kan. Iya. Kalau dari motor listrik tuh sehari bisa Oke, bisa upgrade langsung ya. langsung sehari beres. Oke. Oh, berarti bisa langsung 500 cc ya? Bisa, mau 500 mau 1000 cc juga bisa. Wah, ini kalau ngulik-ngulik nih akan kelar seharian nih Nggak kayaknya. kelar, nggak akan kelar. Saya penasaran, maksudnya ngecas itu kan apa itu? Buat kita kan awamnya, maksudnya nggak tahu buat pengecasannya atau apanya tuh gimana? Kita ngecas pakai charger yang standar EV, cuman memang belum fast charging, maksudnya fast charging tuh CCS 2 yang charger DC. Kalau cas AC sih udah bisa sampai 15.000 watt. Kalau motor udah bisa sampai 4.000-an lah, 3.500 sampai 4.000 watt. Iya. Berarti di apa ya istilahnya yang di kantor PLN itu bisa berarti di sana. Oh, bisa. Di rumah pun ya ada nanti dibangun, diinstalasikan. Di tempat wisata ada nanti port-portnya. Iya. Jadi bukan pakai power bank guys, itu ada itunya. Jadi sama pakai power bank. Pasti pakai power bank. Sebenarnya ya, namanya sama power bank, Power bank juga. cuman ya bukan power bank itu. bukan power bank handphone ya. Aduh, benar-benar. Wah, benar sekali. Terus ini ya Pak, apa namanya secara harga nih, kita spill ke harga apa bisa di kisaran Kisaran lah, yang dijual? kurang Harga sebetulnya dengan mobil Golf lain ya, itu bersaing sih. Bersaing, cuman kalau dari segi spek kita lebih ekonomis. Oh, padahal teknologi lebih update. Ya, jadi kita lebih BMS-nya lebih bagus, manajemennya lebih bagus, tapi harga sama Harga sama. atau ada yang di bawahnya sedikit. Itu ya. Oke. Harga sama. Dan garansi kan lebih gampang kan? Ini berarti dari rasio kualitas ya boleh diadu lah ya. Ya, Sangat diadu. boleh banget itu kalau dari kualitas. Iya, jadi buat teman-teman kalau misalkan mau untuk lihat-lihat pun boleh langsung ke workshop di sini. Nggak apa-apa ya Pak, misalkan buat lihat-lihat, ngelihat pengerjaannya dan lain-lain juga mangga, silakan di Pasteur belakang Sate Hajah Maya itu. Itu. Habis makan sate langsung ke sini atau dari sini makan sate baru. Nah, Minum dulu tapi keselak. Itu paling Pak Buwana atur nuhun pisan. Infonya lengkap sekali. Kita juga diizinin di sini padahal lagi libur. Lagi libur. Ya nggak apa-apa di sini ya. Ini juga ke sini ya udah daripada sekalian main ya Pak. ya saya juga sebenarnya ada beberapa garapan, cuman mobil listrik atau kendaraan listrik itu lebih menarik ya, karena Oke. itu dipakai di jalan kita sehari-hari, maksudnya benar-benar krusial untuk kehidupan kita sehari-hari kan, istilahnya kaki kita lah. Iya, betul. Jadi lebih senang ke sini. Nah kita pun patut bangga ya, semuanya bangga Indonesia lah khususnya karena ini buatan Indonesia sendiri, buatan lokal maksudnya, buatan orang Bandung lagi. Nggak jauh-jauh harus kemana, ini ada di Bandung gitu. Pemasaran udah luas ya Pak? Kenapa? Pemasarannya udah luas ya? Luas tapi belum cukup. Belum cukup karena kan overheadnya lumayan ya. Iya. Makanya kerja terus di sana juga ada beberapa rangka-rangka yang mau dibikin lagi atau apa, ternyata share order udah banyak ya Pak. Cita-cita kita sih sebenarnya pengen mendapatkan plat nomor ya, supaya bisa ada produk yang benar-benar genuine dari Indonesia yang bisa mengaspal di jalan. Mudah-mudahan lancar deh nanti. Kan belum ada sekarang yang genuine bener-bener ya, semuanya CKD atau apa. Oke. Padahal kita ke kantor pakai itu Pak. Iya, semoga segera ya Pak biar bisa amin. lebih ini Tinggal lagi lebih dukungan luas lagi ya. pemerintah lah ini. Iya. Gimana? Udah saatnya kita futuristik ya dengan zaman yang sekarang serba digital ini. Ini patut kita support. Pemerintah daerah atau pusat juga ini patut dilirik dan disupport ya Pak. Karena mobil listrik itu satu lebih hemat, udah pasti lebih hemat. Kemudian impor kita nggak akan impor BBM. Ya walaupun pembangkit kita banyak yang batu bara ya, masih agak kotor, cuman lebih mending daripada menggunakan BBM. Oke. Satu anggaran negara keluar banyak. Betul. Untuk BBM, terus belum lagi subsidi. Nah kalau batu bara dari bahan baku aja, batu bara kan kita eksportir justru. Artinya kelebihan stok ya. Maksudnya berarti efisien dari segi itu. Nah yang kedua pencemaran juga kecil. Nggak ada polusi lah ya. Polusi. Jadi benefitnya dari mana-mana. Iya. Satu, minyak kita nggak impor. Yang kedua, batu bara kita melimpah untuk listriknya. Dan jaringannya pun dari segi logistik, bayangin minyak
sebelum sampai ke kita, itu kan ditambang dulu. Iya. Tambang di kilang, terus dikirim ke Pertamina, terus diproses ya. Nah, setelah diproses, misalkan daerah Cianjur Selatan tuh Cianjur, kita kan harus kirim itu pakai tangki. Iya. Ya kalau 1-2 sih kos nggak akan gede. Coba Betul. nasional bayangin berapa liter bensin yang hilang. Dan Kalau waktu ya. Dan waktu. Kalau listrik kan dia ngeramat lewat kabel. Iya. Lebih Ya cepat. nggak? Kita mau ngecas misalkan di sini dengan di Purwakarta atau di ini, mana logistiknya nggak ada. Iya. Karena kan dari pembangkit dia langsung infrastruktur udah jadi. Ya, jadi efisiensinya jauh lah. Kita bisa diskusi banyak kalau soal itu. Menarik ya. Nggak perlu transmisi ini, nggak perlu transmisi distribusi segala macam. Pertanyaannya apakah pemerintah siap? Gitu kali. Harus lah ya. Iyalah ya pasti ya. Apalagi sekarang serba digital, teknologi sudah semakin pesat, ini patut harus disupport gitu. Itu paling Pak. Ya, Siap, terima Pak. kasih Ya, sama-sama. Pak Buana, waktunya Siap, udah sempat ngobrol-ngobrol banyak sama kita. Doain aja Semoga makin supaya- sukses. Amin. Semua yang dicita-citakan berhasil ya. Amin, amin. Pasti sudah mengundang kita di sini juga. Dan teman-teman yang sudah menonton nanti jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di komen juga ya. Nanti kita ngobrol sama Pak Buana lagi karena masih banyak lagi hal-hal yang menarik buat kita kulik nanti ya Pak. Boleh sambil jalan aja. Iya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.